Pemuda miskin ini sudah gila karena kemiskinan. Dia bahkan ingin bersaing dengan generasi kedua kaya siapa yang lebih kaya. Generasi kedua kaya itu tertawa. Dia segera memanggil sebuah ekskavator. Inilah kekuatan putra mahkota kaya Jiangzheng. Dan alasan dia melakukan ini, hanyalah untuk merebut pacar si pemuda miskin. Ternyata pacar dan pemuda miskin itu sangat saling mencintai. Dia lebih suka bersama-sama memungut sampah dengannya. Juga tidak mau menikah dengan orang terkaya di Jiangzheng. Tapi bagaimana mungkin ibunya mau melepaskan menantu yang kaya? Bu, apa yang kau lakukan? Saya melakukan apa? Lihatlah sampah ini. Terjebak dalam tumpukan sampah ini. Apakah kau berniat berbisnis dengan sampah ini? Meskipun ibu mertua itu sangat menekan, dia tetap menyambut dengan senyuman. Namun ibu mertua tidak menghargainya. Dia bahkan menamparnya. Apakah orang miskin tidak layak memiliki cinta? Melihat ibu mertua semakin keras kepala, dia buru-buru menunjukkan karya patennya. Memberitahu ibu mertuanya bahwa dia pasti akan meroket di masa depan. Tapi ibu mertua tidak terpengaruh oleh itu. Dia berbalik dan berjalan menuju karya patennya. Jangan, itu pakaian ayahku. Dia bahkan tanpa sengaja memasuki ruang masa depan, menemui ilmuwan terkemuka dari tahun 4080. Beritahu dia bahwa hanya perlu mengambil gambar batuan tahun 2024, maka dia akan mendapatkan teknologi dunia masa depan. Tanpa menunggu pemuda miskin itu setuju, dia pun mengirimnya kembali ke dunia modern. Kesempatan untuk kaya ini kan datang. Namun dia belum sempat merasa senang. Putra mahkota kaya Jiangzheng datang mengemudikan ekskavator. Dia langsung menuangkan satu truk uang di atas kepalanya. Dia mengancam bahwa selama dia berlutut dan mengangkat uang itu, semua uang itu akan diberikan kepadanya. Sekarang berlutut dan angkat uang itu. Kau pikir dengan kata-kata benda-benda duniawi ini, bisa melihat hubungan saya dengan Yiran? Nak, kamu dan Yiran bukanlah orang dari dunia yang sama. Kau hanyalah sampah biasa. Yiran, saya sarankan kamu menjauh dari sampah ini. Jika tidak, ketika kamu menyebabkan banyak masalah, tidak perlu kamu khawatir akan kerugian. Li Huzai, saya tidak peduli dengan niat baikmu. Saya bersama Yiran, tidak akan melepaskan harapanmu untuk mati. Apakah saya memberi kamu muka? Percaya atau tidak, saya bisa membuatmu di Jiangzheng. Tidak ada yang lebih buruk dari sampah. Sampah. Saya pergi untuk mendapatkan uang. Saya akan menikahkanmu dengan Yiran. Kamu, lebih baik mati di mana saja. Bukankah itu hanya uang? Apa yang bisa dia berikan kepada Yiran? Saya juga bisa memberikan ini. Saya tidak salah dengar, kan? Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Kau tahu keluargaku, keluarga Li, di Jiangzheng. Apa posisi kami? Yaitu, energi Huaihua milik Li Shao. Di Jiangzheng, itu adalah perusahaan energi terkemuka. Kamu hanya seorang yang 10 kali lebih buruk. Apa sih kamu ini? Berani-beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Li Shao. Percayalah pada Ahyu kali ini. Urusanku, Anda tidak perlu khawatir. Cepat tutup mulutmu. Aku akan mengurusmu lagi nanti. Bibi, dia kan hanya seorang yang penuh dengan barang-barang bekas. Dalam 10 tahun, saya pasti lebih kaya darinya. Kamu anggap saja di kamarmu. Sampah-sampah ini berbeda dengan kita. Apakah kamu merasa bos perusahaan teknologi di Jiangzheng? Maaf, kamu benar. Uang benar-benar bisa membuatmu hidup. Berani tidak bertaruh dengan saya? Saya sudah membelinya. Siapa dirimu? Jangan bertaruh dengan saya juga. Saya sarankan kamu ambil uang itu sekarang. Lalu pergi saja. Kamu pikir punya uang bisa seenaknya? Maaf, kamu benar. Memang benar, uang bisa menyelamatkan hidup. Tanahmu ini, aku sudah membelinya. Wilayahku, saya bisa berbuat sesuka hati. Hancurkan itu untuk saya. Itu tidak mungkin. Selama Li Shao turun tangan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kamu ini sampah. Hancurkan. Hancurkan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ngapain? Jangan bergerak. Jangan rusak rumah kami. Rumahku. Tidak rela kehilangan rumah yang sudah tua. Sampah ya tetap sampah. Jauhkan Yu yang dari kami. Sedang melakukan apa? Lepaskan. Jauhkan dirimu dari Yu Yang. Biarkan aku pergi. Jauhkan diri dari Yu Yang. Pemborosan. Yu Yang. Nanti. Jauhkan Yu Yang dari kami. Jauhkan Yu Yang dari kami. Selamat datang di pusat teknologi. Silakan sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Li Huzai. Karena kamu menjual baterai, maka saya akan mengalahkanmu di bidang terkuat. Mengalahkanmu. Saya ingin baterai berperforma tinggi.
Pencarian berhasil diterima. Harga tukar baterai super. 300 titik sumber daya. Reaktor nuklir mini yang terpasang. Dapat memberikan energi untuk sebuah kota. Menyediakan energi selama seminggu. Dihapuskan pada tahun 3860. Begitu cepat. Menggunakan baterai super ini, sumber energi baru apapun bisa bangkrut. Aku sudah membelinya. Saya akan membuatmu membayar harganya. Jenny, perusahaan cabang Jiangcheng kalian, benar-benar menerima sebuah baterai super. Ya ketua direksi, ini adalah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Baterai paling ajaib. Setelah saya menerimanya, segera melakukan uji pelepasan. Tebak, bagaimana hasilnya? Saya tidak mood untuk bercanda denganmu. Baterai super ini, sejak kami mendapatkan baterai dan mulai eksperimen, hingga sekarang, sudah melepaskan selama 36 jam. Energi yang dikeluarkan, sudah cukup untuk gedung besar kami ini, menggunakan selama sebulan. Bagaimana mungkin ini? Hal yang paling menakjubkan adalah, sisa daya baterai ini masih ada 99%. Sangat luar biasa, tidak akan habis sama sekali. Orang yang mengantarkan baterai mana? Saya katakan padamu. Tuan Lin. Saudara Wang, Nona Chen, terakhir kali saya mengirimkan baterai super itu. Bagaimana hasil pengujiannya? Sangat ajaib. Saya berbicara denganmu. Baterai ini sangat hebat, lebih baik daripada yang ada di pasaran saat ini. Baterai terbaik, bahkan lebih hebat, sempurna, sungguh luar biasa di dunia teknologi. Memang layak disebut teknologi masa depan. Sebuah baterai kecil, bisa sehebat ini. Tuan Lin, kami bersedia memberikan kamu biaya kerjasama 200 miliar, dan setiap tahun tidak kurang dari pembagian dividen proyek 1 miliar. Kamu lihat, bagaimana? Sangat hebat. Besok malam kami akan berada di Hotel Hausen, akan mengadakan konferensi pers baterai super. Saat itu ketua dewan kami, di rapat presentasi, akan mengumumkan penemuan hebatmu. Semoga kamu bersinar tanpa henti. Tuan Zheng, baterai super yang dirilis oleh grup Jidian kali ini, untuk industri elektronik kalian. Ini adalah kesempatan yang baik, pasti akan laku keras saat itu. Tuan Wang bercanda. Baterai super ini, untuk mobil listrik kalian. Hal yang paling penting, selama bekerja sama dengan grup Jidian, maka sektor energi baru ini, pasti akan sukses besar. Tuhan masih sangat memedulikan perusahaan kami di Jiangcheng. Masih cukup baik terhadap kami. Nanti kita akan membahas kerjasama. Kita akan bekerja sama untuk mengalahkan para pesaing yang tidak berarti itu. Betul. Selama kita dapat bekerja sama dengan Super Battery, memperoleh kualifikasi untuk kerjasama, kita bisa melakukannya. Menguasai pasar dengan Gigabyte, menjadi salah satu dari 500 perusahaan teratas dunia parasit. Hei bocah, ini adalah perusahaan VIP. Orangnya mana? Anda karyawan dari perusahaan mana? Siapa bos kalian? Bapak Zheng. Lihat penampilannya. Dia hanya seorang pengumpul barang bekas. Tadi baru saja ditemukan oleh satpam di pintu. Ini entah kenapa. Dia diam-diam masuk. Bocah, ini bukan tempatmu untuk duduk. Apakah kamu tahu siapa kami? Ayo cepat pergi. Orang-orang di sini bukanlah yang bisa kamu tantang. Lokasi yang tertera di undangan adalah di sini. Aku memperingatkanmu. Beberapa bos ini adalah yang teratas di Jiangcheng. Pemilik perusahaan teknologi terbaik. Berbicaralah dengan lebih hati-hati. Pemuda, aku memberimu kesempatan untuk pergi. Jika tidak, sebentar lagi, seluruh pabrik akan menghapusmu. Apakah kamu tidak mendengar Wang Zi menyuruhmu pergi? Ini adalah undanganku. Di atasnya tertulis dengan jelas. Saya duduk di sini saja. Pemuda, undangan palsumu tidak bisa menipu petugas keamanan, tapi tidak bisa menipuku. Beberapa direktur, aku sangat paham tentang situasi ini. Dia tinggal di tempat barang bekas. Seorang sampah dari kelas bawah. Tidak mungkin dia memiliki undangan. Ini pasti dia yang memalsukan. Meja ringan. Jika kau ingin bangkit, tidak semudah itu. Jika kamu ingin masuk ke kalangan atas, kamu seharusnya melamar sebagai pelayan. Duduk di depan pintu toilet dan memberi petunjuk. Itu lebih dapat diandalkan. Seharusnya kamu sudah berpengalaman. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya gauni. Seluruh tempat duduk VIP. Hanya beberapa bos ini yang berhak duduk. Kamu itu siapa sih? Aku sarankan kamu segera bangkit. Jika karena kamu menghancurkan kerjasama ini, nanti jika grup tidak datang, kamu bahkan tidak akan menemukan sampah mandi selagi Su belum datang. Cepat pergi. Ya, jika karena dia,
membuat Su tidak senang. Kita nanti, bagaimana kita bisa berbicara tentang kerjasama? Siapa ini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Berani duduk di tempat duduk VIP? Ini sampah dari mana? Cepat pergi dari sini. Nak, cepat pergi. Jangan mengganggu makan malam kami. Syarat kalian bisa berbisnis adalah, saya bersedia bekerja sama dengan grup Jidian. Jika saya pergi, kamu juga, tidak ada alasan untuk berbicara lagi. Masih muda, nada bicaramu tidak baik. Besar, kamu kira itu adalah baterai super. Itu kan dikembangkan olehmu. Betul, itu adalah hasil karyaku. Dia bilang, baterai super itu dikembangkan olehnya. Kamu tahu baterai super? Itu mewakili apa? Itu adalah sesuatu yang bisa mengubah dunia. Penemuan yang hebat. Hanya grup Jidian, perusahaan super seperti ini, yang berhak untuk mengembangkan. Kamu mengembangkan di tumpukan sampah kan? Berkatmu, sebenarnya saya memang berada di tumpukan sampah. Kita baru beberapa hari tidak bertemu. Penyakit delusimu ini, kenapa semakin parah? Stasiun sampah Anda, bukankah sudah saya hancurkan? Dari mana kamu mengembangkan ini? Saya benar-benar tidak menyangka. Saya rasa kamu adalah sampah dari semua sampah. Beberapa grup teknologi, tatanan ini ternyata begitu rendah. Bahkan lebih buruk daripada saya yang mengumpulkan sampah. Kalau begitu, teknologi baterai super. Jadi tidak ada hubungan dengan semua orang. Lin Yu, jangan katakan lagi. Cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa menantang mereka. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Anak kecil, sebelum kamu menjadi anjing, saya akan mengajari kamu bagaimana menjadi manusia. Tuan Huang, maaf, Lin Yu tidak bermaksud seperti itu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Saya akan menghitung sampai 3. Merangkak keluar sambil menggonggong seperti anjing. Bahkan jika saya sudah mengubahmu. Jika tidak, pengawal pribadiku, bukan seperti kelompok pengumpul sampah kamu, yang bisa dibandingkan dengan kakek nenek. Grup Jidian, Ketua Dewan Sui datang. Berhenti, saudaraku semua. Ini situasi apa? Turun, Tuan Su. Ini hanya tindakan seenaknya. Aku tidak tahu di mana. Membuat undangan palsu. Masuk diam-diam. Kami sedang membersihkan untuk Anda. Omong kosong. Tuan Su sudah datang. Kamu masih tidak bergerak. Apa kamu ingin aku bertindak? Nyonya Chen Qi, kenapa kamu memukul saya? Jika kamu berani menyentuh VIP saya, aku akan memindahkanmu. Dia siapa VIP? Dia hanya seorang pengacau yang masuk diam-diam. Dia bukan. Tidak. Apa kamu berani bilang dia adalah sebuah sampah? Sekelompok pengawal saya ini, Nyonya Chen Qi, dia memang tinggal di sana. Tinggal di tempat sampah seperti itu semua hanya kebohongan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak percaya, tanyakan padanya, ia Direktur Su. Kamu tanya dia, lihat pakaian yang dikenakan bocah ini. Daur ulang berbicara. Bukankah jelas itu adalah kekalahan? Dan, dia penuh dengan kebohongan. Mengambil undangan palsu yang dibuat oleh VIP. Mengatakan di mana-mana bahwa baterai super ini adalah ciptaannya. Persis. Selama bertahun-tahun di Jiangzheng, saya sudah menginvestasikan begitu banyak uang. Memelihara begitu banyak orang dan ahli. Tetapi tidak ada yang berhasil meneliti. Hanya kamu seorang yang mengaku sudah meneliti. Mengatakan bahwa sudah menemukan. Bukankah itu menjadi lelucon? Kenapa? Menjadi wajah malu bagi orang tua mereka. Menjatuhkan sebuah baterai ke wajah kalian. Jika nanti ada teknologi yang lebih tinggi, bukankah kalian semua harus terjun dari gedung? Pemuda yang baik, kamu memang tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Dan teknologi yang lebih tinggi. Bahkan jika baterai super ini, itu kamu yang buat, saya segera pergi untuk melompat dari gedung. Inilah sikap kalian terhadapnya barusan. Pak Su, urusan ini jangan kamu ikut campur. Hari ini aku biarkan dia merasakan. Apakah dia bisa menjadi orang yang berguna? Cukup, perusahaan Jiangzheng Anda. Apakah kualitas seperti ini? Sepertinya tidak. Budaya kita di Jiangzheng sederhana. Orang hebat dan tanah subur. Minoritas dengan karakter besar seperti ini. Pak Su, jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang. Wajah yang tidak akan melukai. Kamu yang bodoh. Pak Lin sudah mengambil tamu undangan VIP yang keluar. Kalian semua tidak berpikir tentang identitasnya. Identitas. Sebuah baterai super. Apa identitas yang dia miliki? Nyonya Jenny, apakah kamu salah orang? Iya nih, Jenny. Kamu pasti salah orang. Apa identitas yang dia miliki? Aku akan bertemu dia besok. Bajingan. Tuan Lin. Adalah aku yang mengantarkan